Kalau nggak ada lanjut. Nah, ini saluran distribusi. Ini ada penyedia jasa, ada agen penjual, agen pembeli, sama konsumen. Jadi ada kayak alur prosesnya. Kan nggak tentu langsung ke konsumen akhir. Tapi biasanya kalau perusahaan jasa itu langsung ke konsumen akhir kok. Jarang pakai agen-agen apa gitu. Oke. Yang bikin kebijakan ya pemerintah, Mbak. Yang bikin kebijakan apa? Kalau kebijakan misalnya harus ada izin keramaian itu dari pemerintah, itu kayak sudah ada undang-undangnya. Terus kalau analisis mengenai dampak lingkungan itu ada sendiri. Jadi ada orang-orang yang ahli dalam bidang itu yang biasanya dimintai untuk menentukan. Kayak kebetulan mama saya itu punya sertifikat AMDAL, itu analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi kayak dulu itu pernah mama saya itu, sekarang kan di Surabaya itu ada Jalan Mer. Nah, dulu tuh sebelum dibangun itu tahun berapa itu mama saya melakukan analisis dampak lingkungan itu tadi. Jadi gimana kalau jalan ini dibangun nanti berpengaruh nggak sama masyarakat sekitar, itu dianalisis. Kayak juga pasar ikan di Kenjeran itu juga pernah di sana. Jadi kalau misalnya di sini itu dibangun pasar ikan, kira-kira penjual yang sekarang cuman berjualan di pinggir-pinggir jalan itu bagaimana dampaknya, efeknya, itu perlu seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebenarnya semua kebijakan itu yang bikin ya pemerintah, ada di undang-undang di pemerintah. Cuman kan sayangnya juga kadang pemerintah sendiri yang rasanya kok peraturan yang dibikin itu kok dilanggar-langgar sendiri juga gitu loh. Nah, oke, lanjut ya. Ini elemen tambahan dari bauran pemasaran jasa. Ada people, orang ini sebagai provider yang sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Ya, ini karyawan, maksudnya orang yang bekerja di perusahaan itu yang bertugas untuk menyalurkan jasa. Kriteria ini ada kontraktor, modifier, influencer, sama isolated. Terus ada juga customer service, itu penting. Jadi kan kalau di pemasaran jasa itu nggak cuman 4 tadi, nggak cuman produk, promotion, place, sama price, tapi ada juga people, orang ini berpengaruh, terus customer service, sama proses. Itu kono customer service lagi kayaknya belum saya hapus nih tadi. Terus proses. Jadi proses itu gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri dari prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan lain-lain. Kan sudah saya jelaskan kan kemarin complexity sama divergence di modul 3 nggak salah. Nah, jadi bauran pemasaran di pemasaran jasa itu nggak cuma ada 4, tapi ada 7, ketambahan people, proses, sama customer service. Yes, betul. Ayo ingat nggak 7P itu apa aja? Yuk dijawab. Tujuh P, bauran marketing mix di pemasaran jasa. Apa aja? Ada 7. Nggak boleh ngintip buku. Jawabnya langsung ya, koma apa gitu. Jadi saya tahu Mbak ini jawabnya lengkap atau enggak. Kalau di pedot-pedot gini nanti saya lupa Mbak Rita habis jawab apa, saya kan naik terus.
Ayo kurang satu loh. Eman, ayo kurang satu. Ayo Mbak Rita kurang satu. Mbak Sundari kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terakhir bukan physical environment, Mbak. Kok ada physical environment? Bukan si physical environment. Kok ada physical environment ya? Customer service. Satunya physical environment. Proses, ya physical environment, benar ya? Ada physical environment kah? Kayaknya bukan physical environment deh Mbak, tapi customer service, pelayanan pelanggan. Jadi jangan lupa ya, kalau di perusahaan biasa itu cuma 4P bauran pemasarannya, tapi kalau di perusahaan jasa ada 7P. Oke. Nah, ini sampai sini. Ini kalau di sini tuh masuk physical. Place itu bisa diartikan distribusi ya. Satunya pelayanan pelanggan, Mbak, bukan physical environment. Ini buat perusahaan jasa Anda sendiri. Jadi misalnya yang kemarin milih apa? Misalnya kemarin ada yang milih FedEx kan, atau FedEx, ada yang milih FedEx, terus Mbak itu bikin perusahaan sendiri. Nah, Mbak itu masing-masing bikin perusahaan sendiri yang sama kayak perusahaan yang Mbak pilih, maksudnya bergeraknya di bidang itu. Jadi kalau hotel ya berarti Mbak bikin perusahaan sendiri yaitu hotel. Terus nanti Mbak nentuin sendiri segmentasinya seperti apa. Itu kan terserah Mbak yang pengen kan, karena itu hotelnya Mbak. Segmentasinya apa, positioningnya gimana, diferensiasi produk yang membedakan produk Mbak sama perusahaan lain, sama marketing mixnya. Masya Allah, bilang lagi nih. Astagfirullah.